Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bersekutu dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu momentum pernyataan keilahian Yesus dan sekaligus pemberian mandat kepada para murid untuk menjadi saksinya, memberitakan kabar keselamatan bagi dunia yang belum percaya. Mari hayati momen berharga ini melalui pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Dan kemudian buatlah komitmen untuk menjadi saksi yang setia. Mari siapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi memasuki persekutuan ini. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 224, Memasyurkan Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 16 pada ayatnya yang ke-19 dan 20 yang menyatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari naikkan doa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah, Raja segala alam, Allah yang Maha Kuasa, kami datang bersimpu di hadirat-Mu, mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar untuk kami. Satu kesempatan lagi yang Kau berikan bagi kami untuk menghayati karya-Mu bagi kami. Kami mengaku dalam kelemahan dan keterbatasan kami, bahwa kami kerap kali enggan untuk melaksanakan tugas kami sebagai saksi-Mu di tengah keberadaan hidup kami. Kami cenderung lebih suka menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan kami dan untuk kepentingan kami sendiri. Kami lalai melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami, hingga kesaksian hidup kami menjadi buruk. Ampuni kami ya Bapa, dan kami mohon tolonglah kami dalam kehidupan kami selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas kami sebagai saksi-Mu yang setia dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Dan kiranya karya layan yang kami lakukan tidak akan sia-sia, namun berkenan dan memuliakan nama-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan bagian pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami datang mengucap syukur Bapa Maha Baik, karena kasih-Mu jua telah menyertai kami dalam minggu kedua bulan Mei ini.
dalam karya-karya kami. Bahkan kami juga Tuhan perkenankan bersyukur dan kami boleh menghayati kembali persekutuan ibadah terkait dengan kenaikan-Mu ke sorga. Bapa Maha Baik, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca akan Alkitab, kami dengar penjelasannya melalui hamba-Mu. Kami ditolong untuk mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas, Bapa, berkenanlah memakai dia untuk memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-20 yang menyatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitakannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali akan renungan ini saya akan menyanyikan satu pujian dari PKJ 200. Judulnya Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Lagu yang tidak diketahui siapa penciptanya dan diterjemahkan oleh Yamuger pada tahun 1998 dengan judul asli Things Are Different Now, mau mengungkapkan tentang at least dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan mengubah atau Tuhan sanggup mengubah kehidupan seseorang saat dia sungguh-sungguh mempertaruhkan atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi harus ada penyerahan diri, kerelaan diri untuk diubah oleh Tuhan. Kedua, bahwa perubahan itu akan bersifat total. Dia akan menjadi pribadi yang baru. Dia akan menjadi milik Yesus. Dan pada akhirnya dia menjadi saksi Kristus yang hebat. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, minggu pertama di bulan Mei itu dibuka dengan sebuah pengajaran tentang arti kesetiaan melalui kisah hidup keluarga Hosea. Lalu hari Minggu kemarin kita belajar dari Ulangan. Bagaimana ketika umat Tuhan tidak setia dan kemudian mereka bertobat, mereka kembali pada Tuhan. Maka ada perubahan hidup yang akan dialami mereka. Bukan hanya pemulihan, tetapi juga hati yang disunat oleh Tuhan. Dan pada bacaan kita pada pagi hari ini, mau berbicara tentang kisah orang-orang yang mengalami perubahan, pemulihan yang berasal dari Tuhan. Daripada pagi hari ini, Ibu Bapak Saudara, saya tidak akan memfokuskan pemberitaan kepada kenaikan Yesus. Tapi saya mau fokuskan kepada orang-orang atau pribadi-pribadi yang terkait pada masa perjumpaan adalah perjumpaan dengan Yesus setelah kebangkitannya, dan bagaimana mereka diubah menjadi orang-orang luar biasa yang nantinya kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bacaan kita secara khusus ayat 20 dikatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi sebelum sampai ke situ ada proses yang akan kita lihat dalam perikop bacaan kita pada saat pagi hari ini. Siapakah saja mereka atau pribadi-pribadi siapakah yang diubah oleh Yesus? Mari perlihat pertama Ibu Bapak Saudara pada ayat yang ke-9.
Dikatakan di sana, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka dulu dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 pada ayatnya, kita lihat ya, Lukas pasal 8 ayat 2. Tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus dikatakan di sana, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Kita juga punya Magdalena Sumah, dan juga ada Magdalena Manoy. Ya, ada 2 Magdalena di kita yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lalu proses Ibu Maria Magdalena ini yang telah dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat itu, ya, dia dipulihkan dari apa? Bukan hanya dari 7 roh jahat, tetapi mari lihat, nanti Bapak Ibu bisa baca secara utuh dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Ya. Saya akan baca secara khusus Ibu Bapak pada ayatnya yang ke-11, lalu pada ayatnya yang ke-16, ya, dan ayatnya yang ke-18. Dari Yohanes 20 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Lalu lihat ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Lalu pada ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi apa yang dicatat dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 ini dan 10 itu secara utuh kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 20, dan di situ terlihat Maria Magdalena dari seorang yang bersedih, dari seorang yang berkabung dalam perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, menjadi pribadi yang betul-betul diubah ketakutannya, diubah kekhawatirannya, menjadi seorang yang kemudian berani mensaksikan tentang Yesus yang bangkit kepada para murid. Walaupun, yaitu, perhatikan pada ayatnya yang ke-11 bacaan kita. Markus 16 ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi walaupun ya, apa yang diungkapkan Maria Magdalena itu tidak dipercaya, tapi dia tahu bahwa dia tetap harus pergi. Dia dipulihkan oleh Yesus dan dia menjadi saksinya. Walaupun mungkin pemberitaannya tidak dipercaya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena memang pada waktu itu tidak ada perempuan-perempuan yang menjadi saksi. Pada masa itu kesaksian perempuan itu tidak diperhatikan, gitu ya. Karena memang perempuan bukan kelompok masyarakat yang pada waktu itu biasa memberikan kesaksian di tengah-tengah komunitas masyarakat saat itu. Ya, jadi yang pertama Maria Magdalena. Kedua adalah pada ayat 12 dan 13. Ya, ini bicara tentang 2 orang murid Yesus yang tidak disebutkan siapa namanya dalam perjalanan keluar kota. Pasti Bapak Ibu ingat 2 orang ke Emmaus. Ya, dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, ketika mereka tidak dapat memahami, tidak bisa mengerti akan apa yang Yesus alami. Ya, kematiannya di atas kayu salib. Kebanggaan mereka tentang Yesus yang Mesias, yang kuat, yang hebat, ternyata dia mati di atas kayu salib. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal mereka. Tetapi apa yang terjadi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan kemudian Yesus menceritakan, Yesus kembali membuka pikiran mereka dengan apa yang sudah Yesus sampaikan, maka kemudian mereka diubah menjadi 2 orang yang juga bicara kepada teman-temannya untuk dapat mempercayai bahwa Yesus
sudah bangkit. Catatannya lagi, mari lihat ayat yang ke-13. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Pertanyaannya bagi kita adalah, kenapa mereka tidak percaya? Lihat ayatnya yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa yang bisa kita lihat? Ya, pada poin yang pertama kita bisa lihat bahwa Tuhan, ya, dapat memulihkan, Tuhan dapat mengubah kehidupan seseorang ketika dia atau mereka atau seseorang sungguh-sungguh mau membuka dirinya kepada Tuhan dan percaya pada apa yang Tuhan katakan. Percaya pada firman yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Itu bisa membuat mereka atau itu bisa mengubah kehidupan mereka. Jadi mereka harus percaya dulu. Mereka harus beriman dulu. Mereka harus sungguh-sungguh berserah dulu kepada Yesus. Baru mereka bisa mengalami perubahan dalam hidup. Lalu ibu bapak saudara, bicara dari pertanyaan saya tadi, mengapa mereka tidak percaya? Karena seringkali ibu bapak saudara kita mempergunakan akan logika kita. Untuk melihat akan karya Tuhan, kita cenderung memakai logika, pikiran, pengalaman, pengetahuan kita yang terbatas untuk mencoba mengerti apa karya Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang tampak pada para murid. Padahal Yesus sudah mengatakan 3 kali bahwa dia akan menderita, mati, tapi bangkit nanti pada hari yang ketiga. Yesus sudah ngomong kok. Tapi apa? Mereka tidak percaya. Pada poin yang kedua kita lihat ibu bapak saudara, bahwa kerap kali ya, situasi kehidupan dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan, ataupun juga misalnya ya, begitu terpakunya kita kepada pengalaman kita, pengetahuan kita, hikmat kita, itu akan membuat kita tidak akan dapat melihat Allah bekerja, berkarya dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau melihat akan karya Allah dalam hidup kita, maka belajarlah untuk meminta Tuhan memberi kita hikmat dan kemudian belajar untuk percaya bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan saya. Dan itu dengan pahaman seperti itu ibu bapak saudara, kita diajar untuk mari tetap beriman kepada Yesus dalam situasi apapun. Karena ketika kita tetap beriman kepadanya, kita akan bisa melihat Tuhan punya satu karya tertentu dalam kehidupan kita. Ya. Dan pokok yang ketiga, mari perhatikan dalam bacaan kita di ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita lihat ya, ada satu perbedaan, ada satu perubahan. Ayat 14 itu mengungkapkan akan ketidakpercayaan mereka dan bagaimana reaksi Yesus. Tapi kemudian di ayat yang ke-15 Yesus memberi perintah kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pada pokok yang ketiga kita melihat bahwa ketika ke-11 murid itu mereka mempercayai apa yang Yesus sampaikan. Mereka mau menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka mau mempercayai Yesus setelah mereka melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus. Maka kemudian mereka pergi melakukan tugas memberitakan Injil dan Tuhan berserta dengan mereka. Jadi apa yang kita dapat?
bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan betul-betul mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, maka Tuhan Yesus akan menolong kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita mampu melakukan tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Tapi perenungan kita juga mau mengatakan, Ibu Bapak Saudara, bahwa ada waktunya nanti, ya, ketika saat kedatangan itu tiba, atau ketika kehidupan saudara dan saya berakhir pada waktunya Tuhan, maka Tuhan Yesus akan melihat apakah kita betul-betul atau sungguh-sungguh percaya pada Dia dan menjalani hidup dalam percaya dengan Dia atau tidak. Ya, jadi bacaan ini juga mau mengingatkan kita bahwa hidup yang adalah anugerah Tuhan ini, dia tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada batas kehidupan. Dan ketika pada batas itu tiba, waktu saudara dan saya selesai, maka kita akan dilihat oleh Tuhan apakah kita sungguh-sungguh percaya dan taat pada Dia. Kalau kita sungguh percaya dan taat, kita dapat berkat. Tapi kalau kita tidak setia atau kita tidak percaya, kita tidak mau taat dan setia pada Dia, maka kita akan menerima penghukuman dari Dia. Di hari ini, ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, maka Ibu Bapak Saudara, beberapa pokok pemikiran yang menjadi refleksi kita di minggu yang ke depan. Pertama, bahwa perjumpaan pribadi dengan Yesus dan sikap penyerahan diri yang total kepada Yesus akan membuat saudara dan saya mengalami perubahan hidup hari demi hari ke arah yang lebih baik. Tuhan akan menolong kita untuk bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik hari demi hari. Poin kedua, kita belajar, Ibu Bapak Saudara, jangan biarkan logika kita, pemahaman kita, pengalaman kita, pikiran kita menghalangi kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Belajarlah dalam situasi apapun, percayalah pada Tuhan dan biarkan Dia yang bekerja dengan cara dan waktunya di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, Ibu Bapak Saudara, tugas memberitakan Injil itu bukan hanya tugas para murid, tapi juga tugas kita semua. Bagaimana cara kita menjadi saksi Tuhan? Adalah dengan setiap karya yang kita kerjakan dalam hidup, dengan setiap perkataan yang kita ucapkan, dengan sikap perilaku hidup yang kita tunjukkan dalam keseharian kita. Kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam keberadaan kita. Karena itu, Ibu Bapak Saudara, mari jalani hari-hari ke depan dalam sukacita yang dari Tuhan. Dan jadikan kehidupan kita menjadi sebuah contoh hidup yang benar bagi orang lain, sehingga mereka pun dapat percaya pada Yesus dan diselamatkan. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh merenungkan firman-Mu dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami belajar dari perjumpaan murid-murid-Mu dengan Engkau Tuhan. Kami belajar dari kegagalan mereka untuk percaya padamu. Karena pikiran mereka, hati mereka diliputi oleh duka dan mereka hanya berkanjang kepada apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti, dan mereka tidak melihat bahwa Engkau sungguh mampu melakukan hal-hal luar biasa di luar logika kami. Terima kasih juga Tuhan, kami kembali diingatkan, disegarkan, dan didorong untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Karena Engkau akan memampukan kami di dalam setiap karya yang kami lakukan. Dan kiranya kehidupan kami sungguh-sungguh boleh memuliakan-Mu. Bapa, tolong kami semua sebagai pribadi, sebagai persekutuan, dalam kehadiran kami di tengah-tengah hidup keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menikmati akan kasih Tuhan. Dan kami juga boleh menyaksikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini Tuhan, ketika saudara-saudara kami sedang bersuka cita dengan peringatan atau perayaan Idul Fitri, biarlah sukacita mereka boleh mereka nikmati walaupun banyak dari antara mereka yang tidak bisa bersama dengan keluarga yang mereka kasihi di kampung halaman karena adanya larangan mudik di tahun ini Tuhan. Berikan kepada mereka sukacita-Mu, mampukan mereka untuk boleh mengerti, memahami, dan mereka juga akan dapat menikmati Idul Fitri ini dengan sukacita yang daripadamu dengan bentuk yang lain. Sehingga sungguh Tuhan, bersama-sama sebagai satu bangsa, kami boleh memerangi pandemi COVID-19 yang telah muncul dengan berbagai varian yang lebih berbahaya. Kami bisa bersama-sama bersatu hati, bergandengan tangan, mengupayakan yang terbaik bersama dengan pemerintah, mengupayakan pemberantasan COVID-19 dari negara kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami bisa jadi saksi-saksi-Mu yang setia. Jadikan kami alat di tangan-Mu untuk menjadi agen-agen pembaharuan yang boleh juga ikut terus-menerus mempraktekkan, memberikan keteladanan, ketaatan pada protokol kesehatan yang ada. Sehingga sungguh Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui aktivitas kami, melalui ketaatan kepada protokol kesehatan, kami bisa menjadi contoh bagi sekitar kami. Dan kiranya kesehatan kami, keluarga, dan juga mereka yang ada di sekitar kami boleh terjaga dan nama-Mu dipermuliakan. Di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, Tuhan berikan hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan bagi pemerintah kami. Baik Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh jajarannya, juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya, tim dokter, juru medis, semua yang berperang bahu-membahu dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka semua. Sehingga sungguh Tuhan, mereka dimampukan oleh-Mu untuk dapat bersama-sama dengan masyarakat bangsa ini boleh memerangi pandemi COVID-19. Dan kami boleh melihat Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan semua ini boleh berlalu, nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik,
kami mau berdoa menyerahkan akan seluruh keberadaan kami di sepekan ini. Tuhan tolong agar dalam hari-hari kehidupan kami di sisa minggu ini, kami boleh menjalaninya dalam sukacita yang dari Tuhan. Kami juga boleh beraktivitas dengan kekuatan yang dari Tuhan, dan kami akan senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan dalam keberadaan hidup kami hari demi hari. Kami berdoa untuk persekutuan kami secara khusus, upaya kami mewujudkan kerinduan untuk beribadah di gedung ini. Kami yakin Tuhan, Engkau akan turut bekerja bersama dengan kami. Dan biarlah Bapa, Engkau akan beri kami hikmat untuk tahu waktu yang tepat dan cara yang tepat yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan. Sehingga ketika kami berproses untuk pengurusan izin prinsip ataupun membangun dan meningkatkan kualitas hubungan dengan masyarakat sekitar, kami boleh betul-betul dituntun oleh Roh Kudus dan semua berjalan sesuai kehendak-Mu. Berkati panitia, beri hikmat-Mu, juga tim kerja 9060, pun juga seluruh anggota majelis jemaat dan juga jemaat-Mu. Sehingga kami semua boleh bersatu hati, bergandengan tangan, mengupayakan yang terbaik, mewujudkan kerinduan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan semua yang sudah melayani di pagi hari ini, biarlah Engkau berkati semua, dan biarlah damai sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita bersyukur kepada Allah, karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu, karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja. Dan Tuhan kami serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona Huai yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat yang telah bertugas, Saudara Jerry Mangoal selaku organis dan Ibu Grace Hutubesi selaku pemandu lagu, Bapak Andrew Lakusaba dan Saudara Roland Suma selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Waktu pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai. Pelayan liturgi Ibu Ineke Hutubesi. Media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah Pelkat PKB disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Ronia di Malau.
Pelayan liturgi Bapak Tony Tuhumena, media aplikasi Zoom Meeting. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikianlah amanat pengutusan dari Tuhan Yesus. Mari lakukan dengan setia. Kita pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan karsa kita. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari kenaikan
Tuhan Yesus memberkati.